Nona Wen, selamat. Anda sudah hamil selama 2 bulan. Dokter, saya bahkan tidak punya pacar. Bagaimana mungkin saya hamil? Anda harus menanyakan hal itu pada diri Anda sendiri, Nona Wen. Selain itu, kondisi ibu Anda tidak terlalu baik, harus segera dioperasikan. Perkiraan minimal biayanya mencapai 600 juta rupiah. Saya bahkan tidak bisa mengumpulkan biaya operasi ibu, apalagi menghidupi anak yang tidak jelas asal usulnya ini. Halo. Saya dengar di sini bisa mencarikan untuk cucu saya istri yang cocok. Apakah itu benar? Tentu saja, hanya saja biaya jasa perjodohan kami 197.600.000 rupiah. Apakah kriteria cucu Anda memadai? Meskipun cucu saya itu pria yang kaku, dia tidak tahu cara membuat wanita senang, tapi dia punya uang. Tunggu, kalian sengaja menggunakan perjodohan untuk menipu uang hasil kerja keras orang. Jika tidak pergi sekarang, saya pasti akan panggil polisi. Nenek, tidak mudah bagi nenek untuk mencari uang. Cepat simpan. Kartunya baik, jangan sampai ditipu orang. Aduh, berkat kamu nak, saya harus memanggilmu apa? Nama saya Wen Shuyu. Namanya seindah. Orangnya dia baik dan penyayang. Hei, bagaimana kalau kamu ikut perjodohan dengan cucu saya dan menikah dengannya? Tidak bisa, orang tua saya bercerai. Di perut saya ada bayi berusia 2 bulan, dan ibu saya masih kekurangan 600 juta rupiah untuk biaya operasi. Sungguh kasihan sekali nasibmu nak. Namun, cucu saya itu tidak tertarik pada wanita. Menikahi satu orang, lalu mendapatkan satu lagi. Selama kamu bersedia menikah, kami akan menanggung biaya operasi ibumu. Benarkah? Lebih baik diselesaikan sekarang juga. Ayo, kita pergi mengurus akta nikah. Untung saja nenek punya kenalan di sana, tanpa perlu datang langsung ke lokasi. Aku bisa mengurus akta nikah kalian. Lihat betapa cantiknya foto yang sudah diedit ini. Sangat serasi, anak baik. Ayo, nenek akan mengantarmu bertemu dengan cucuku. Saat ini dia ada di lokasi proyek, seharusnya sudah selesai bekerja. Keluarga nenek sepertinya sedang kesulitan. Nenek, aku akan pergi wawancara di grup Ki. Aku hampir terlambat. Jangan khawatir, setelah kita menikah, kesempatan kita untuk bertemu masih banyak. Aku akan berusaha keras mulai sekarang untuk menafkahi kita dengan baik. Kalau begitu, aku pergi dulu. Selamat datang, Nyonya Besar. Nenek, Anda, grup nomor 1 Yundu, Nyonya Besar keluarga Ki, setiap hari memungut botol di luar, kelihatan seperti apa itu? Aduh, grup perusahaan kita, bukankah nenek hemat untukmu? Oh ya, nenek sudah mencarikanmu seorang istri yang super bijak untukmu, sudah mengurus surat nikah. Lihat ini. Nenek tahu aku punya orang yang kusukai. Sudah berapa tahun kamu mencarinya? Tidak ada kabar sama sekali. Mungkin saja dia sudah menikah dan punya anak. Surat nikah ini harus nenek simpan agar kamu tidak punya pikiran untuk bercerai. Direktur Ki, orang kami menemukan bahwa perawat salah prosedur menggunakan sperma yang Anda simpan saat pemeriksaan medis untuk inseminasi buatan pada seorang wanita. Wanita itu sekarang sudah mengandung anak Anda sudah lebih dari 2 bulan. Ini data wanita itu. Apa? Wah, waktunya sangat cocok. Inilah istri yang nenek carikan untukmu. Kalian berdua benar ditakdirkan bersama sebuah takdir. Cari dia. Sekarang juga, gugurkan anak itu. Tidak boleh, cucu keluarga kita tidak boleh ditelantarkan di luar. Jika kamu tidak setuju, nenek akan menabrakkan diri sampai mati di sini. Nenek, setelah anak itu lahir, aku akan menceraikannya. Dan nenek, Anda tidak boleh mengungkapkan identitas keluarga kita. Dia tadi, waktu saya memulung, dia tidak merasa jijik pada saya, ya. Apalagi, gadis yang satu ini, dia bukanlah orang yang hanya melihat harta kekayaan. Baguslah kalau begitu. Xia Wen, sekarang sudah hamil, saya harus pergi ke keluarga Ki sekarang untuk mengawasinya, supaya dia itu tidak diintimidasi oleh orang lain. Nyonya Besar, bagaimana kalau saya saja yang antar Anda? Tidak perlu. Nenek, Direktur Ki, apakah Anda tidak ingin tahu siapa nama Nyonya muda itu?
Kamu baik, baik saja. Kamu baik, baik saja. Saya baik, baik saja. Ibu saya bilang bahwa saya ini terkena hipoglikemia, sudah pernah kambuh sebelumnya. Gula ini manis sekali, coba kamu makan dulu. Saya akan temani kamu mencari dokter. Di hati saya, hanya gadis itu yang bisa menjadi istri saya. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Aduh, Nenek, kenapa nenek ada di sini? saya datang menemanimu wawancara. Lift kelebihan beban, silakan gunakan lift lainnya. Hei, pemulung keluar. Sudah tua? Apa telinga juga sudah tuli? Saya suruh kamu itu keluar. Hei, kamu? Anda Nenek? tidak apa-apa, Anda. Mengapa Anda bertindak seperti itu? Mengapa Anda mendorong orang tua? Keluarga Qi adalah grup nomor 1 di Yundu. Bukan sembarang orang biasa bisa datang kemari. Sejak kapan orang harus diklasifikasikan berdasarkan status? Mengapa Anda berhak meremehkan orang lain? Beraninya kamu membantah Direktur Lee? Aku rasa kamu tidak mau bekerja lagi di perusahaan ini ya. Sudahlah, buang waktu saja bicara dengan pemungut sampah seperti dia. Cepatlah naik. Nenek, jangan masukkan perkataan mereka ke dalam hati. Kualitas orang memang berbeda. Ayo kita naik bus berikutnya saja. Ya, baiklah. Aku ingin tahu apakah kita bisa melihat Direktur Qi nanti. Direktur Ki adalah sosok yang sangat penting. Mana mungkin kita bisa bertemu dengannya semudah itu? Dia juga akan datang ke sini. Wen Shuyu, kamu sudah menikah. Jangan memikirkan lagi cinta masa kecilmu. Apa Wen Suyu ada di sini? Ambil tanda wawancara Anda dan masuk. Oh, ya ada. Jangan gugup. Xiaowen kita pasti bisa diterima. Nenek, kalau begitu, saya akan segera pergi untuk wawancara. Kishilin, cucu menantuku sudah tiba di perusahaan untuk wawancara. Cepat beritahu stafmu, nomor 6 itu istrimu. Harus kamu pertahankan. Nenek, siapapun yang memasuki grup Qi dan datang untuk wawancara, harus melalui prosedur resmi. Apa? Apakah kamu ingin membuat nenek sangat marah? Baiklah, saya mengerti, saya akan pergi sekarang. Direktur Qi, saya saja yang mengurus masalah sepele ini. Tidak perlu, saya ingin melihat seperti apa rupa wanita itu. Sampai nenek saya bisa terpesona sangat dalam olehnya. Apa gadis yang saya minta cari sudah ditemukan? Belum ada kabar tentang Nona Wen Shuyu. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Ibu pimpinan yang terhormat, nama saya Wen Shuyu. Saya datang untuk wawancara pada posisi desainer. Tidak perlu, saya sudah menemukannya. Selamat siang, Bapak, Ibu pemimpin. Nama saya Wen Shuyu. Saya datang untuk wawancara posisi desainer. Oh, ternyata nama kamu Wen Shuyu. Kamu orang yang tadi di lift. Sayang sekali, kamu tidak memenuhi syarat untuk bekerja di keluarga Qi. Berikutnya, Kamu bahkan tidak melihat resume saya. apa masih perlu dilihat? Orang murahan seperti kamu datang ke keluarga Qi hanya cocoknya jadi bahan tertawaan. Cepat angkat resume kamu dan pergi. Oh, benar. Nanti saat kamu keluar, ingat untuk membersihkan lantainya. Lagi pula, pekerjaan yang paling cocok untukmu adalah menyapu jalan. Kamu sengaja melakukan hal ini demi membalas dendam padaku, karena tadi aku melawanmu di lift, begitu? Memangnya kamu siapa? Sampai aku harus repot membalas dendam padamu? Memang kenapa kalau iya? Di keluarga Qi ini, apa yang aku katakan, itu yang terjadi. Orang tak berpendidikan sepertimu, yang mencampur adukan urusan pribadi dan pekerjaan, tidak pantas sama sekali berada di keluarga Qi. Beraninya rakyat jelata sepertimu menceramahi saya? Mau aku masukkan namamu ke daftar hitam di seluruh industri, membuat kamu tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan seumur hidup? Tidak. Nenek dan keluarga masih harus bergantung padaku. Harga diri orang miskin sama sekali tidak berharga. Anggap saja hari ini sebagai pelajaran untukmu. Pergi. Ki Shilin. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Shilin, kenapa kamu kemari?
Lindsay, di perusahaan ingat panggil aku Direktur Ki. Ternyata dia Lindsay, orang yang selalu disukai Kishilin. Sekarang silakan masuk pengantin pria, Kishilin, dan pengantin wanita, Lindsay. Dulu, aku masih bisa melihat mereka diam. Tapi sekarang, keadaanku yang sebenarnya begini, apa aku masih punya hak untuk menyukai Kishilin? Proses wawancara keluarga Ki, sejak kapan harus menggunakan kekerasan? Aku tadi hanya bercanda dengannya. Lagi pula dia memang tidak memenuhi persyaratan perusahaan, jadi aku menyuruhnya pergi adalah hal yang wajar. Nilai tertinggi dalam tes tertulis desain, bagian mana dari dirinya yang tidak memenuhi syarat? Shilin, aku. Asisten Kin, antar Wen Shuyu untuk mulai bekerja. Baik. Kishilin, apakah ini dia sedang membelaku? Nona Wen, silakan lewat sini. Lindsay, tindakan menyalahgunakan wewenang pribadi di keluarga Ki, kamu pasti tahu akibatnya. Berikan padaku berkas wanita jalang itu. Seorang rakyat jelata yang sudah menikah, masih berani saja berharap bisa mendekati Shilin. Wen Shuyu, tunggu pembalasanku. Direktur Ki, kenapa Anda tidak memberitahu Nyonya bahwa selama ini Anda selalu menyukainya? Saat kecil aku demam, dia terus menemaniku. Lalu Lindsay memperingatkannya agar tidak mendekatiku. Saat aku terbangun, sayang sekali dia sudah pindah. Aku akan perlahan membuatnya merasakan ketulusan hatiku. Direktur Ki, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda tadi. Tidak apa-apa. Panggilkan yang nomor 6 itu, istrimu, suruh dia tinggal. Kamu adalah yang nomor 6 yang datang untuk wawancara. Apakah istriku adalah Wen Shuyu? Bukan, kartu wawancaraku tidak terbalik, ku nomor 9. Benar juga. Mana mungkin wanita itu adalah dia? Segera berikan kartu kerjamu itu padaku. Menunduk. Direktur Ki, aku bisa melakukannya sendiri. Menunduk. Kalau begitu, banyak terima kasih atas kebaikan Anda, Direktur Ki. Kalau begitu, aku akan kembali bekerja. Wen Shuyu, kali ini aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi. Wen Shuyu, kemarilah dan ambil dokumen ini. Oh, baik. Ada di dalam sini. Mana ada dokumen di sini? Astaga. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Keluarkan aku. Direktur Ki paling benci wanita yang merayunya. Beraninya dia merebut pria dari Direktur Lin. Kamu tunggu saja dipecat dari perusahaan. Direktur Ki, Nyonya Besar telah mengeluarkan semua barang Anda, dan katanya menyuruh Anda untuk keluar dan tinggal bersama Nyonya Muda. Maaf, kalimat aslinya terpotong di baris sebelumnya. Bagus. Suruh orang membersihkan pavilion itu. Hari ini aku akan tidur di ruang istirahat dulu. Baik. Direktur Lin, kemarin aku melihat Wen Shuyu masuk ke ruang istirahat CEO. Wen Shuyu punya suami, masih berani merayu Shilin. Sungguh sangat murahan. Aduh, Apa yang dilakukan di dalam? Wen Shuyu, keluar dari sana. Ki, Direktur Ki, kenapa Anda ada di sini? Coba Anda perhatikan baik. Baik, ini adalah ruang istirahat saya. Dia sedang apa di dalam? Wen Shuyu, keluar sekarang juga. Direktur Ki, mereka menjebak saya agar masuk. Mereka ingin menghancurkan reputasi saya. Oh, ha? Saya tidak akan menyusahkan Direktur Ki, biar saya yang urus.
Wen Shuyu, Anda masuk tanpa izin ke ruang istirahat Presiden Direktur secara diam, dengan niat buruk yang jelas terlihat. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan, Anda harus dipecat. Anda sudah punya suami, masih ingin menggoda pria lain. Bukankah Anda suka merayu pria? Ayo, kalian semua buka saja bajunya. Hei, lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan. Hentikan. Kalian semua lepaskan dia. Wen kecil, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Nenek. Kalian ini sungguh keterlaluan. Saya akan meminta Shilin memecat kalian semua. Hahaha, nenek tua, Anda tidak gila kan? Benar? Benar tidak tahu diri siapa Anda ini. Beraninya memerintah Direktur Qi sesuka hati. Wen Shuyu, cepat bawa orang tua ini pergi. Yang seharusnya pergi adalah kalian. Tidak mau diajak bicara baik-baik. Usir mereka berdua keluar dari sini sekarang. Shilin tahu ini, dia pasti tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Nenek. Kalian berani sekali. Bahkan nenek saya, nyonya tua keluarga Qi. Kalian berani menyentuhnya, sungguh keterlaluan. Qi Shilin adalah cucu Anda. Nenek baik saja. Baik-baik saja. Siapa di antara kalian yang mendorong nenek saya? Tidak mau bicara, ya? Kalian berempat dipecat semua. Direktur Qi, ampuni kami. Direktur Qi, saya tidak tahu. Itu nenek Anda. Direktur Qi, kami tidak akan berani lagi, Direktur Qi. Shilin, saya benar tidak tahu sebelumnya bahwa beliau adalah nyonya besar dari keluarga Qi. Dia Wen Shuyu. Dia menyusup masuk ke ruang istirahat Anda tanpa izin. Saya baru saja mendengarnya, maka dari itu saya datang untuk melihatnya. Ngomong, Shilin, kenapa Anda juga ada di ruang istirahat? Direktur Lin, jika Anda tidak bisa mengurus bawahan Anda dengan baik, saya tidak keberatan sama sekali membiarkan orang lain yang akan mengurusnya. Jadi suami saya adalah Direktur Qi. Nenek, bukankah nenek bilang kalau cucu nenek bekerja di lokasi konstruksi? Betul, hari itu Shilin memang sedang meninjau di lokasi konstruksi. Jadi istriku dan ibu dari anakku adalah Wen Shuyu, ya? Benar. Anak apa? Direktur Qi, saat ini kantor catatan sipil belum tutup. Ayo kita pergi dan bercerai saja. Wen Shuyu, dengarkan saya baik-baik. Pihak rumah sakit keliru, sperma saya, dan hasil laporan pemeriksaan kesehatan Anda, mereka melakukan inseminasi buatan pada diri Anda. Jadi, anak dalam kandungan Anda adalah anak saya. Saya harus bertanggung jawab atas Anda dan anak kita. Ternyata karena hal ini, barulah Anda setuju untuk menikah dengan saya. Wen Shuyu, Anda tidak mungkin membiarkan anak ikut menderita bersama Anda kan? Baik. Tapi bisakah kita tidak mengumumkan hubungan kita? Aku tidak ingin orang berpikir, aku mendapatkan pekerjaan ini karena koneksi. Boleh, aku turuti semua maumu. Nenek, gelang itu bisakah sekarang dikeluarkan? Kenapa anak ini tiba berubah pikiran? Dia bahkan berinisiatif memberikan pusaka keluarga Qi kepada cucu menantunya. Ini simpan baik-baik. Ini tidak bisa, ini terlalu berharga. Ini tidak seberapa harganya. Ini adalah ketulusan Shilin untukmu. Kalau begitu, terima kasih banyak nenek. Terima kasih Direktur Qi. Aku pergi bekerja dulu. Shuyu, begitu aku dengar engkau mendapat masalah, aku langsung buru kembali ke kantor. Oh, ya. Kenapa engkau pagi sekali, keluar dari ruang istirahat pujaan hatimu? Itu tidak penting. Aku beritahu ya. Aku sudah menikah dengan Qi Shilin. Apa? Aduh. Tadinya aku mau bilang, selamat ya, kamu selangkah lebih dekat dengan cinta pertamamu. Tapi kamu malah sudah menikah. Jangan-jangan, orang yang selalu disukai Direktur Qi, mungkinkah orang yang dimaksud itu adalah kamu? Bukan. Aku dan Qi Shilin, kami hanya menikah sementara. Lagi pula, orang yang dia suka selalu Lindsay.
Beraninya mendekati Shilin tanpa malu, dasar Wen Shuyu sialan itu. Aku tidak tahu trik apa yang dia pakai sampai nenek begitu menghargainya. Oh iya, Direktur Lin. Kalau dia dipermalukan di depan umum, dengan mengungkap suaminya itu pria miskin, dia pasti malu dan tidak bisa bekerja di sini lagi kan? Apalagi merayu presiden direktur. Lakukan sesuai katamu. Rapikan ini semua sebelum pulang. Ini pekerjaan untuk sebulan. Kalau bisa, kerjakan. Kalau tidak bisa, lebih baik pergi sana. Oh iya, minggu ini perusahaan mengadakan pesta. Kamu wajib membawa pasanganmu. Kalau tidak, enyah dari sini. Kenapa kita harus membawa pasangan? Untuk menyelidiki latar belakang sosialnya. Tahu? Untuk menghindari beberapa orang yang tidak bermoral. Yang berteman dengan orang yang tidak baik, dan merusak citra perusahaan. Hahaha. Dia sengaja menargetkanmu kan? Kalau tidak bisa, coba bicarakan dengan Direktur Qi. Shilin, pesta minggu ini, kamu akan datang bersamaku, kan? Aku akan datang. Orang memberimu hadiah, kamu sudah berfantasi dia menyukaimu. Benar-benar bodoh. Tapi bukan bersamamu. Tapi bukan denganmu. Jika tidak ada apa-apa lagi, pergilah sekarang. Direktur Lin. Direktur Lin terlihat sangat cantik hari ini. Pantas saja Direktur Qi selalu begitu menyayangimu. Betul sekali. Kalian ini selalu menggoda aku dan Shilin. Kenapa Wen Shuyu belum datang juga? Jangan karena takut. Apakah dia memilih untuk kabur? Hei, dia datang. Ternyata Wen Shuyu ini kalau berdandan lumayan cantik juga. Sialan. Begitu masuk langsung mengambil perhatianku. Si cantik, wajahnya benar-benar segar ya. Manajer Lee, aku sudah menikah, tolong jaga sikapmu. Wahai, kenapa engkau pura menjadi wanita suci, punya suami tapi tetap saja menggoda Direktur Qi? Apa salahnya jika aku menyentuhmu sedikit? Li Yanming, dia ini tidak tertarik padamu. Menurutku, hubungan Direktur Qi dan Direktur Lin sangatlah kuat. Kau tidak akan bisa menyela. Sebaiknya kau ikut saja dengan manajer Li Yanming. Dia ini memang sangat pandai memanjakan wanita. Aku ini setidaknya manajer keluarga Qi. Jauh lebih baik jika dibandingkan dengan suamimu yang bekerja sebagai satpam dan pengantar makanan. Bukankah aku lebih kaya? Kau ini barang bekas yang sudah dipermainkan orang lain, masih berani pilih. Pilih padaku. Hari ini kau harus jadi milikku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sialan. Berani kau sentuh aku. Ambil ini. Ayo semuanya, mari kita lihat seperti apa suami miskin Wen Shuyu ini. Wajahnya suaminya adalah Direktur Qi. Apa katamu? Apa katamu? Pria dalam foto di akta nikah ini adalah Direktur Qi. Direktur Qi, Kembalikan padaku. berikan padaku. Pergi sana. Pergi sana. Aku... Akta nikah palsu semacam ini, aku bisa bayar mau berapapun aku punya. Mana mungkin Direktur Qi tertarik pada wanita seperti ini? Benar juga. Wen Shuyu, kau keterlaluan menjijikan, sudah punya suami, tapi setiap hari masih mengincar Direktur Qi. Aku tidak. Aku dan Qi Shilin benar sudah menikah. Wen Shuyu, kau tidak tahu diri? Kau ini seperti apa? Direktur Qi akan menyukai orang biasa sepertimu. Cepat tahan dia.
bersikaplah yang baik. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan kelewatan. Kelewatan? Akan kuberi pelajaran karena engkau berani menggoda Shilin. Akan kuberi pelajaran karena kau berani memalsukan dokumen. Akan kuberi pelajaran karena engkau berani menyebar rumor. Akan kuberi pelajaran. Masih berani merebut pria dari Direktur Lin. Sayangnya, di mata Direktur Qi, hanya ada Direktur Lin. Ku dengar, dia bahkan membatalkan semua pekerjaannya hanya untuk menemani Direktur Lin berpesta. Ternyata, saat Qi Shilin menyukai seseorang, begini ya caranya. Tunggu. Gelang giok di tanganmu itu dari mana? Gelang giok warisan keluarga Qi, kenapa bisa ada padamu? Mana mungkin? Ini jelas adalah harta yang tak ternilai harganya. Itu adalah perhiasan istana dinasti Song. Nilainya tak terhingga. Secara turun-temurun, ini hanya diwariskan kepada nyonya muda keluarga Qi. Kenapa Qi Shilin memberiku benda berharga seperti ini? Dia hanya pura berakting. Dia pasti hanya membodohi orang di sini. Ini diberikan oleh Qi Shilin kepadaku. Ini bukan palsu. Kembalikan itu kepadaku. Mengembalikannya padamu. Gelangku. Beraninya kamu melawan kami? Pegang dia. Ini adalah harga yang harus kamu bayar karena telah merayu Shilin. Jika kamu tahu diri, mengundurkan diri saja. Jika tidak, aku tidak keberatan melumpuhkan tanganmu. Lepaskan aku. Hentikan. Hentikan. Qi Shilin, apakah kau datang untuk membela Linsi? Shilin, kau datang. Kami menunggumu. Apakah kau baik-baik saja? Ada masalah apa dengan tanganmu? Tidak sengaja tergores. Direktur Qi, kau datang tepat waktu. Wen Shuyu memprovokasi Direktur Lin. Kami sedang memberesinya. Qi Shilin sangat mencintai Linsi. Sebentar lagi kau akan menceraikanku, kan? Siapa yang melakukan hal ini pada tangan Wen Shuyu? Aku tidak sengaja menginjak tangannya. Linsi, kau memimpin perundungan karyawan. Kau benar-benar direktur yang hebat. Qi Shilin, apakah dia membantuku? Ya, Direktur Qi. Wen Shuyu yang berbohong lebih dulu, dia juga memalsukan surat nikah kalian berdua. Kenapa engkau malah membicarakan direktur? Siapa yang bilang surat nikah ini? Siapa yang merobek surat nikah ini? Saya, Direktur Qi. Baik, Direktur Qi. Ini bagus sekali. Kau dipecat. Kenapa, Direktur Qi? Kenapa? Aku tidak suka melihatmu. Aku ingin memecatmu. Ya pecat saja. Perlu alasan? Direktur Qi, dia hampir saja berbuat semena-mena terhadap direktur. Aku lakukan ini karena tak tahan melihatnya dan memberinya pelajaran. Direktur, tolong bantu bicarakan dengan Direktur Qi. Shilin, apakah kamu menyalahkan aku karena melindungi Wen Shuyu? Siapapun di hari ini, aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi di grup Qi kita. Benarkah? Hari ini Wen Shuyu melanggar peraturan. Dia tidak membawa anggota keluarga untuk menghadiri jamuan. Apa salahnya aku mendisiplinkan karyawanku sendiri? Peraturan perusahaan yang mana yang mengharuskan membawa anggota keluarga saat menghadiri jamuan? Apakah ini peraturan grup Qi atau peraturan yang kamu buat sendiri, Linsi? Selain itu, grup Qi kita, sejak kapan Linsi, giliranmu yang memutuskan, jika kamu tidak bisa mempertahankan posisi direktur ini, secara alami akan ada orang lain yang menggantikanmu. Qi Shilin, kamu ingin bertengkar denganku demi seorang wanita yang tidak berarti? Apalagi wanita ini sudah punya suami? Betul, Direktur Qi. Karena seorang karyawan rendahan, marah seperti ini tidak ada gunanya. Wen Shuyu, ini semua ulahmu. Senang melihat Direktur Qi dan Direktur Lin bertengkar? Pasti kamu senang, kan? Jangan memutarbalikan fakta di sini. Jelas-jelas kalian yang menindasku dan juga memecahkan gelang kuku.
Berani. Beraninya memecahkan gelang pusaka keluarga Ki. Berani sekali. Benar. Benar nekat. Apa? Ini, gelang ini asli. Bukankah gelang ini selalu ada pada ibu? Kenapa bisa ada di tangannya? Siapa yang memecahkan gelang ini? Tunjuk. Jangan takut. Aku ada di sini. Aku akan membelamu. Dia. Tidak, bukan aku. Kamu sendiri yang jatuh dan melakukannya. Aku sarankan kamu mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, setelah aku periksa CCTV, masalahnya tidak sesederhana ganti rugi uang. Ganti rugi uang? Nilai gelang ini yang begini mahal, aku bekerja seumur hidup pun tidak akan bisa menggantinya. Wen Shuyu, kita semua rekan kerja. Tolonglah mintakan belas kasihan untuk diriku. Minggir. Agar aku melepaskanmu, bisa saja. Segera minta maaf pada Wen Shuyu. Maafkan aku, Wen Shuyu. Tolong maafkan aku. Tidak dengar, lebih keras. Maafkan aku, Wen Shuyu. Maafkan aku salah. Sudahlah. Kita semua sama rekan kerja. Setelah ini, jangan sembarangan menindas orang lagi. Ayo pergi. Aku antar kamu obati lukamu. Wen Shuyu, beraninya merebut pacarku ini dariku. Tunggu saja pembalasanku. Wen Shuyu, kau benar menganggap dirimu penting. Sudah punya suami, masih beraninya merayu Direktur Ki. Murahan. Aku tidak sengaja membuatmu bertengkar dengan Direktur Lin. Wen Shuyu, aku benar ingin membongkar kepalamu dan melihat apa isinya. Berikan ponselmu padaku. Apa? Sandi, jangan sampai aku mengulanginya. 0724. 0724, Desainer Wen, kenapa kata sandi ponselmu sama dengan tanggal lahirku? Desainer Wen, jangan engkau menyukaiku. Diam, ya. Aku tidak melakukannya, jangan terlalu percaya diri. Desainer Wen, bagaimana engkau menjelaskan nama kontak Xiaoqi ini? Ini karena aku takut identitasku terbongkar jika orang lain menemukannya. Mulai sekarang tidak peduli bahaya apa yang kau hadapi. Kirim pesan atau telepon saja aku. Kalau tidak, untuk apa punya suami? Apakah dia suamiku atau suami orang lain? Itu tidak pasti. Apa yang kau bisikkan? Direktur Ki, saya akan membalut luka nyonya. Maaf, Direktur Chi, saya akan kembali 10 menit lagi. Oh, tidak, 1 jam lagi. Tunggu. Kau periksa tangan Wen Shuyu. Aku mau mandi dulu. Baik. Apa Direktur Chi kalian bertengkar dengan Direktur Lin hari ini? Dia datang ke pesta dengan suasana hati yang sangat buruk. Bukan karena Anda ya. Aku? Direktur Ki, kita belum pulang. Ini sudah waktunya pulang kantor. Pulsa ponselku habis. Kenapa Wen Shuyu belum mengirimiku pesan? Seharusnya aku tidak salah mengingat waktu. Pestanya malam ini kan? Ya, dan sudah dimulai. Apa? Cepat pergi. Jadi, dia marah karena aku tidak mengajaknya ke pesta? Sepertinya begitu. Sejak dia tahu pestanya sudah dimulai, dia terus memasang muka masam. Mungkinkah dia datang bukan karena Lindsay, tapi karena aku? Nyonya, untuk sementara waktu, tangan Anda jangan terkena air dulu. Kalau tidak ada apa, saya permisi dulu. Hah? Dia punya begitu banyak kamar, kenapa dia malah berbaring di sisiku? Dia tidak akan...
Mau melakukan itu denganku malam ini, kan? Kamu ini. Aduh. Ceroboh sekali. Kamu baik saja. Ki Shilin, apa kamu salah masuk kamar malam ini? Ini rumahku. Kamu adalah istriku. Suami istri tidur di ranjang yang sama. Apa ada masalah? Tapi aku belum memikirkannya. Benarkah? Direktur Ki yang begitu dermawan pasti akan memahamiku. Wen Shuyu, apa tidak ada yang memberitahumu bahwa di atas ranjang kamu tidak boleh bernegosiasi dengan pria? Wen Shuyu, aku hanya mengambil remote TV. Kenapa kamu memejamkan mata? Apa kamu sangat berharap sesuatu akan terjadi? Ki Shilin, Wen Shuyu, aku akan menunggumu sampai hari kamu benar ikhlas. aduh. Setelah aku masuk selama 10 menit, baru kau turun. Wen Shuyu, apa kita sedang berselingkuh? Menjadi desainer adalah impianku. Aku tidak ingin kemampuan pribadiku dinafikan oleh gelar istri direktur utama. Lagi pula, aku tidak mau hanya karena menumpang mobil bos di kantor, aku dimaki habisan oleh penggemar wanitamu. Wen Shuyu, kemari. Kapan kau mau memberiku status yang layak? Statusku, Wen Shuyu, pria di depanmu ini sebenarnya tidak menyukaimu. Jangan sampai engkau tertipu oleh rayuannya yang manis. Fokus pada karier lebih penting. Lihat saja penampilanmu. Shilin, proposal kerjasama dengan perusahaan Dongjiao sudah selesai. Kita harus memutuskan siapa yang bertanggung jawab. Masalah ini, bicarakan saja dengan asisten Chen. Hah? Wen Shuyu, kartu identitasmu tertinggal lagi ya? Astaga. Tidak kusangka, kebetulan diambil oleh Direktur Ki. Sungguh merepotkan Direktur Ki. Wen Shuyu ini sungguh seperti hantu yang terus membuntuti. Direktur Lin, aku punya ide. Ku dengar kali ini, bos perusahaan Dongjiao yang bekerja sama dengan kita adalah teman masa kecilmu, Zhao Lin. Bagaimana kalau kita serahkan kualifikasi desain pakaian ini kepada Wen Shuyu di dalam dan luar? Semua orang kita, bukankah mudah saja untuk menjebak Wen Shuyu? Ide bagus. Lakukan saja seperti katamu. Baiklah. Tunggu. Pergi dan beritahu dia. Setelah pulang kerja, suruh dia ikut aku ke perusahaan Dongjiao untuk temui Zhao Lin. Baik. Hai, Shuyu. Ini sudah jam pulang kerja, kenapa kamu belum pergi? Aku harus pergi bersama Direktur Lin ke perusahaan Dongjiao sebentar lagi. Untuk menindaklanjuti pekerjaan dengan Direktur Zhao, aku akan menyelesaikan kontraknya dulu. Hei, ku dengar, Direktur Zhao dari perusahaan Dongjiao itu bukan orang baik, dia iblis nafsu. Dia suka melecehkan karyawan wanita muda di bawah kekuasaannya, sudah banyak pekerja magang yang disalahgunakan. Kamu harus sangat berhati-hati saat pergi ke sana nanti. Ada banyak orang di perusahaan Dongjiao, dia seharusnya tidak seberani itu kan? Lagi pula, Direktur Lin juga ada di sana. Kamu bodoh, ya? Seluruh perusahaan Dongjiao itu miliknya, tidak ada yang berani membantah. Pokoknya nanti saat kamu menghadiri jamuan, kalau ada yang menyodorkan minuman, kamu benar tidak boleh meminumnya. Ya, aku tahu. Oke. Aku pergi dulu kalau begitu. Sampai jumpa. Direktur Ki, ini rencana proyeknya. Naikkan 10% lagi untuk pihak CU. Direktur Ki. Anda dari departemen mana? Sungguh tidak punya sopan santun. Ruangan CEO, apa Anda boleh masuk sesuka hati? Direktur Ki, Direktur Lin membawa Shuyu pergi ke perusahaan Dongjiao untuk membahas kerjasama. Saya khawatir Shuyu akan celaka.
Direktur Kui, Zhaolin dari perusahaan Dongjiao, sering terdengar skandal memberi obat tidur kepada pekerja wanita dan melakukan pelecehan seksual. Nyonya ada bersamanya, saya sangat khawatir akan ada hal buruk yang terjadi. Segera siapkan mobil. Baik, Sungguh suatu kehormatan bertemu tamu langka. Nona Besar Lin sudah lama tidak mampir ke tempat Zhao Mao. Akhir ini saya sibuk di kantor, mengurus hal yang menyusahkan. Siapa yang membuat Nona Besar kita marah? Si brengsek ini. Hei, mengapa dia terlihat begitu akrab? Sepertinya dia adalah anak kecil yang selalu mengikuti kita di masa lalu. Si miskin kecil itu. Apa yang kau katakan? Mata ini, saya tidak akan pernah lupa. Hei, kau tidak lupa bukan? Saat kecil kita selalu mengganggunya. Lalu dia pindah rumah, kita jadi kehilangan banyak kesenangan. Hei. Ternyata dia. Kenapa? Dia yang membuatmu marah? Kakak Zhao, kamu juga tahu, aku selalu menyukai Shilin. Kita seharusnya akan menikah, tapi dia ikut campur. Apa? Ada hal seperti itu? Bukan hanya itu, dia selalu menggangguku dan membuat Shilin salah paham padaku. Kakak Zhao, kamu dan aku adalah teman masa kecil sejak lama. Aku akan bicara terus terang saja ya. Hah, Wanita ini cukup sesuai seleramu kan? wanita ini semakin bertambah dewasa. Memang menarik ya. Sebentar lagi dia akan segera datang ke sini untuk membahas kerja sama denganmu. Kamu harus memperhatikannya dengan baik. Aduh, kamu tenang saja. Aku pasti akan mengaturnya hingga nurut, agar dia tidak punya waktu untuk menggoda Direktur Ki-mu. Direktur Lin, kontrak kerjasama dengan perusahaan Dongjiao sudah aku bawa. Kamu adalah desainer kali ini. Bicarakan saja semuanya dengan Direktur Zhao. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Hanya berdua laki dan perempuan saja, mudah disalahpahami. Bagaimana kalau aku lain kali saja? Kontrak ini kalau kamu tidak bisa ditandatangani hari ini, besok kamu angkat kaki dari sini. Desainer Wen, mari bicara sebentar. Direktur Zhao, kontraknya ada di sini. Silakan Anda lihat. Kalau tidak ada masalah, tanda tangani saja agar tidak membuang waktu berharga Anda. Oh, Xiao Wen. Kita tidak perlu terburu-buru. Mari minum sedikit sambil berbincang santai. Seluruh perusahaan Dongjiao itu miliknya, tidak ada orang yang berani membantah. Pokoknya sebentar lagi saat kamu melayani, berikan saja minumannya padaku. Kamu jangan sampai meminumnya. Minum alkohol bisa menghambat pekerjaan. Jika negosiasi ini berhasil, saya akan minum bersama Anda di pesta perayaan. Itu sama saja. Nona Wen, apakah Anda tidak menghargai saya, Zhao Mao? Anda jangan lupa, tadi Direktur Lin kalian memerintahkan apa pada Anda. Jika saja Anda melayani saya dengan baik, kontrak ini akan saya tanda tangani. Anda tahu diri. Saya memang tidak bisa minum alkohol. Tolong jangan mempersulit saya, hanya seorang pekerja. Jangan jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Jika kerjasama ini gagal, saya akan lihat apakah Direktur Ki kalian masih akan membutuhkan Anda, orang yang tidak berharga ini. Minum anggur ini, maka kontrak ini akan saya tanda tangani. Anda sungguh? Saya, Zhao Lin, sudah mengambil keputusan tidak akan bisa ditarik kembali. Sekarang kita bisa membahas kerjasama kan? Ternyata Anda cukup tahu diri ya. Setelah minum, mari kita bicara di sofa. Mengapa engkau seperti ini? Aku pergi dulu. Kemari. Direktur Zhao, aku sudah menikah. Memangnya kenapa kalau kau sudah menikah? Apa karena ada penjaga gawang? Lalu kita tidak bisa mencetak gol? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lari sana. Coba engkau lari. Kau berani menendangku? Kau datang ke perusahaan kami hanya untuk membahas kerjasama, tapi masih ingin menjadi wanita suci yang menjaga kesuciannya itu?
Kalian berdua keluar dan jaga pintu ini baik-baik. Baik. Zhaolin, jika engkau berani menyentuhku, Direktur Qi tidak akan membiarkanmu lolos. Cih, kau bahkan masih berani menyebut Direktur Qi? Kau hanyalah seorang wanita murahan yang bisa dipermainkan oleh siapa saja. Benar menganggap dirimu penting, ya. Tolong, tolong, tolong. Teriak saja, meskipun kau berteriak dengan sekuat tenaga, tidak akan ada orang yang datang menyelamatkanmu. Haha. Bahkan jika Qi Shilin datang, aku akan tetap di depannya mempermainkanmu. Wen Shuyu, Qi, Direktur Qi. bajingan. Maaf, saya terlambat. Zhao Lim, siapa yang memberimu nyali? Berani menyentuh wanitaku? Direktur Qi, saya tidak tahu. Aduh, dia yang dia yang menggodaku duluan. Dia duduk di pangkuanku, saya mendorongnya pun tidak bisa. Jangan menuduh sembarangan di sini, kau yang punya niat buruk padaku. Bukan, Direktur Qi, jangan percayai omong kosongnya. Wanita seperti dia, asal diberi uang, dia mau melakukan apa saja. Kau bilang istriku yang menggodamu secara sukarela. Istri? Zhao Lin, kau sudah kelewat batas. Kau menindas banyak wanita, masih bisa dimaafkan. Tapi kau berani menyentuh istriku. Shuyu, bagaimana hukuman yang pantas? Suruh dia menandatangani kontraknya. Kau tuli, tanda tangani. Saya tanda tangani. Aduh, Direktur Qi, anggap saja saya meminta maaf kepada Anda. Anda orang besar. Jangan menganggap penting kesalahan kecil saya. Ampuni saya. Qi Shilin, saya sangat panas. Shuyu, asisten Chen, geledah dia, suruh dia meminum obat itu sendiri. Kurung dia, dan biarkan dia bersenang-senang sendiri. Baik. Hei, jangan, Direktur Qi. Jangan. Ayo, kita pulang. Jangan pergi. Aku akan mengambil handuk. Jangan pergi. Wen Shuyu, apa kamu tahu siapa aku? Qi Shilin, aku menginginkanmu. Wen Shuyu, kamu sendiri yang mengatakan ini. Bagaimana aku bisa tidur denganmu tanpa sengaja? Mau lari kemana pagi? Pagi begini. Qi Shilin yang kemarin datang khusus untuk menyelamatkanku, ya? Sepertinya dia benar peduli padaku. Kamu bicara seperti itu pada Zhao Lin kemarin? Bagaimana jika dia memberitahu orang di kantor? Kalau begitu, biarkan semua orang di kantor tahu. Tidak ada lagi yang boleh mengganggumu setelah ini. Direktur Zhao, sepertinya semalam kamu senang sekali, ya? Apa pinggangmu kuat menahan itu? Lindsay, apa kamu ingin membuatku mati? Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau Wen Shuyu adalah istrinya Direktur Qi? Apa katamu? Untung saja tadi malam aku tidak berhasil. Kalau tidak, Direktur Qi pasti akan memberiku pelajaran keras. Kau dapat berita dari mana? Pernikahan Shilin adalah masalah besar. Keluarga Lin tidak mungkin tidak tahu berita ini. Lagi pula, mana mungkin keluarga Qi menerima orang rendahan seperti Wen Shuyu? Memang benar apa yang kau katakan. Tapi tadi malam, Direktur Qi memberitahuku sendiri. Wen Shuyu, wanita sialan itu, cara dia memikat pria sungguh hebat. Aku benar tidak tahu ramuan apa yang dia berikan pada Shilin. Benar sekali. Aduh, pinggangku semalam hampir saja patah. Kau sudah membuat musuh dengan Wen Shuyu. Jika dia meniupkan bisikan ke telinga Shilin, kau mungkin tidak akan menjadi direktur Zhao lagi. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang?
Shilin hanya sedang tergila, gila sesaat pada wanita ini. Memangnya wanita lebih penting daripada keluarga Qi? Selama wanita ini membuat keluarga Qi malu, Shilin harus menyuruhnya pergi. Setelah wanita ini kehilangan perlindungan Shilin, pada saat itu, kau bisa memperlakukannya sesukamu. Wen Shuyu, aku akan membalaskan dendam lama dan baru sekaligus. Dia hanyalah wanita rendahan yang mencoba merayu. Beraninya dia bertindak sombong di hadapanku. Ngomong, pameran produk jadi akan diadakan di acara kerja sama pada minggu ini. Teman sepermainan kita saat kecil, semuanya adalah bangsawan di Yundu sekarang. Mereka juga akan hadir bersama. Di dalam berkas ini, ada informasi alergi tamu terhadap bahan pakaian. Nanti kau berikan padanya. Aku ingin melampiaskan kekesalanku. Kali ini, aku pasti akan membuatnya dikeluarkan dari perusahaan. Tuan Lin alergi sutra? Sutra, lupakan. Sudah melihat komputer begitu lama, apakah matamu masih mau dipakai? Kenapa kamu datang? Baru pulang kerja? Ya, ada rapat internasional yang harus dihadiri, jadi sedikit terlambat. Lagi pula, aku tidak ingin tidur sendirian. Apa yang kamu katakan? Ini kantor, bukan rumahmu. Itu karena seseorang di kantor terus menghindariku, jadi aku harus menunggu semua orang pergi dulu. Baru bisa mendekati desainer Wen. Aduh, perangkat lunak alergi milikku. Tenang saja. Direktur Qi, barang yang Anda minta sudah sampai. Kamu datang tepat waktu, Asisten Chen. Tolong buat ulang dokumen ini. Baik. Tidak perlu repot. Ini tas yang kuberikan untukmu. Beberapa waktu lalu, edisi terbatas di seluruh dunia, hanya ada satu. Kamu suka. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Ini adalah pertama kalinya kamu mewakili perusahaan untuk membicarakan kerjasama. Penampilan bergengsi tetap harus ada. Bukankah begitu? Kalau begitu, terima kasih banyak. Wah, betul merasa hebat. Ya, membiarkan kami yang adalah para direktur atau bahkan komisaris menunggu di sini begitu lama. Bukankah masih ada 10 menit sebelum pesta dimulai? Wen Shuyu, kau pikir ini acara apa? Bisanya kau terlambat di hari sepenting ini. Sebaiknya engkau mundur dan berhenti saja. Hei, Lindsay, mengapa harus marah? Marah pada orang tidak penting seperti dia? Kalau sampai engkau sakit, itu tidak setimpal loh. Direktur Zhao, sebaiknya engkau ingat apa yang terjadi malam saat kita menandatangani kontrak. Bersikaplah sopan kepadaku. Kau hanyalah seorang wanita murahan yang bisa dipermainkan. Kau masih sama seperti saat kecil, pengecut, di depan Lindsay, bahkan tidak berani bersuara. Aku tidak lupa saat kecil dulu, dia dipukuli oleh kita, menangis memohon kepada kita untuk melepaskannya. Aku tidak mengizinkanmu mendekati Shilin. Apa kau tidak dengar? Kau masih mau bermain bersama kami? Apa kau pantas? Dasar kau anak menyebalkan. Akan kubunuh kau. Kumohon jangan pukul aku lagi. Aku tidak akan bermain lagi dengan Qi Shilin. Kapan Direktur Zhao benar berniat membahas kerjasama, baru kita bicara lagi. Berhenti. Kalau hari ini kau berani pergi, kerjasama dengan keluarga Qi, akan kubatalkan segera. Wen Shuyu, kau tidak mau, kan? Karena ulahmu, proyek kerjasama kita jadi berantakan. Baik. Pelayan. Ini adalah pakaian jadi. Desain baru kami kali ini. Pakaian ini hanya untuk kita lihat bagaimana kita tahu bagus atau tidak. Hanya dengan mengenakannya, baru bisa mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Kalian setuju kan? Tolong, bantu Direktur Zhao mencobanya. Tunggu, aku ingin kau yang memakaikannya padaku. Silakan, Direktur Zhao. Lihatlah tingkah genitnya itu, jelas sekali, dia pasti sering memakaikan baju untuk pria.
Kalau omongan laki-laki, dengarkan saja, sudah cukup. Kau pikir Direktur Qi akan menikahimu? Lebih baik kau ikut denganku. Lepaskan. Apa kau ingin dihukum lagi oleh Qi Shilin? Pura apa? Apa kau benar mengira Qi Shilin akan melepaskan bisnis ini demi dirimu? Aduh, dasar wanita murahan, beraninya kau menggigitku. Tasku. Hanya sebuah tas? Apa masalah besarnya? Aku tidak salah lihat kan? Tas ini adalah merek mewah kelas dunia, edisi terbatas yang baru saja dirilis. Hanya ada satu di seluruh dunia ini, tidak bisa dibeli bahkan jika punya uang. Hanya orang yang berstatus bangsawan yang bisa mendapatkannya. Apa? Orang seperti dia, mana mungkin punya tas semahal ini? Kurasa itu tas palsu yang dibeli entah dari mana. Dia bekerja seumur hidup. Kurasa bahkan label harga tas ini tidak mampu membelinya. Apa kau ingin mendengar yang sebenarnya? Kebenaran apa? Kebenaran apa? Kau tidak mungkin ingin bilang tas ini dibeli Shilin untukmu, kan? Benar. Wen Shuyu, terakhir kali kau membawa surat nikah palsumu dengan Shilin dan dipermalukan di depan umum, kau belum merasa malu, sekarang ingin mencoba trik yang sama lagi ya? Sebenarnya aku tidak berniat mengumumkan hubungan kita. Kalian keterlaluan sekali. Menurutku ya, tas ini, Direktur Qi membelikannya untuk Lindsay, tetapi dicuri oleh orang tertentu dan ingin menyimpannya sendiri. Aku tidak. Jika tas ini bukan kau yang merebutnya, apa benar Shilin yang memberikannya padamu? Kau cemburu sejak kecil karena aku dan Shilin dekat, jadi kau melakukan segala cara untuk menarik perhatiannya. Sayangnya, Shilin bahkan tidak pernah melihatmu. Kembalikan tasku padaku. Apa yang kau lakukan? Tas ini sudah kau sentuh, aku jijik. Kau sungguh keterlaluan. Keterlaluan memangnya kenapa? Kalau tidak sanggup kerja, kau bisa mengundurkan diri. Mohon maaf mengganggu. Direktur Qi mengirimkan Romane, Conti, sebotol anggur merah, kelas khusus. Aku tidak salah dengar kan? Kelas khusus. Satu botol anggur ini nilainya bisa lebih dari 2 miliar rupiah loh. Hahaha. Menurutku anggur ini, jelas Direktur Qi mengirimkannya untuk mendukung Lindsay. Aduh, kalian berdua ini begitu mesra. Aku sudah kenyang melihat kemesraan kalian sejak kecil. Wajar saja Direktur Qi bisa memanjakan pasangan. Direktur Lin dan Direktur Qi sungguh serasi sekali. Sudahlah, hanya kalian yang bisa bicara. Biar ku tebak. Jangan anggur ini adalah anggur pernikahanmu dan Direktur Qi. Wah, pernikahan sudah dekat. Kalau begitu, kami tunggu undangan pernikahan kalian. Kenapa hanya bengong saja? Cepat buka anggur ini, lalu berikan pada semuanya. Tunggu sebentar. Memangnya kalian berhak minum anggurku? Anggurmu? Wen Shuyu, apa kau sudah gila? Memangnya kau ini siapa? Direktur Qi akan memberimu anggur? Aku tahu, kau cemburu karena Shilin menyayangiku, tapi kau harus terima itu. Bagaimanapun, Shilin seumur hidupnya hanya akan bersamaku. Aku tidak cemburu, karena anggur ini memang Qi Shilin yang memberikannya padaku. Kau ini harus melihat bukti barulah percaya. Lindsay, bagaimana kalau kita tanyakan pada pelayan ini, anggur ini diberikan kepada siapa sebenarnya? Agar dia tidak lagi berhayal. Katakan, anggur ini diberikan Direktur Qi kepada siapa? Anggur ini, dari Direktur Qi, diberikan kepada seorang wanita bernama Nyonya Wen Shuyu. Apa? Apa maksud Direktur Qi? Memangnya apa yang sudah dilakukan Wen Shuyu ini? Sampai Shilin bersikap seperti itu padanya? Apa kau tidak salah? Mana mungkin? Ini kan dari Direktur Qi yang secara khusus berpesan pada kami. Kurasa pelayan ini, jangan bukan Tor bayaran Wen Shuyu, ya? Jangan bicara sembarangan. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Kau tidak akan? Bukankah kau selalu ingin mendekati Shilin untuk menjadi nyonya kaya? Ini pasti sesuai dengan keinginanmu. Wen Shuyu, kau benar menjijikan. Lepaskan aku. Berapa banyak uang yang kau habiskan untuk mengundang aktor ini? Wen Shuyu, apakah uang untuk aktor ini cukup? Jangan sampai nanti kau tidak sanggup membayar, lalu berlutut memohon agar kami memaafkanmu. Zhaolin, jangan lupakan, malam itu, bagaimana engkau memohon padaku untuk memaafkanmu? Diam kau. Malam itu, aku hanya terjebak ulahmu, dasar sampah yang hanya mengandalkan pria.
Aku sarankan engkau segera menghilang dari pandanganku dan Shilin. Bukankah kau selalu bilang Qi Shilin menyukaimu? Lalu kenapa dia memberiku anggur, bukan memberikannya padamu? Ci. Anggur ini, dilihat dari sudut manapun, palsu tidak tertolong lagi. Jangan mengada, ada di sana. Aku mengada? Ada? Anggur jenis ini aku tidak tahu. Sudah berapa kali aku mencicipinya? Kau yang dari desa tidak tahu apa? Apa? Tepat sekali, Lindsay kita ini putri dari grup Lin, wanita bangsawan dari keluarga kaya sungguhan, sejak kecil sudah ikut ayah menghadiri berbagai pesta koktail, mana mungkin salah mengenali. Wen Shuyu? Anggur ini seperti jarak antara engkau dan aku. Jika aku ingin minum anggur mahal ini, detik berikutnya akan segera ada yang membawanya ke tanganku. Sedangkan engkau, bekerja seumur hidup, tetap tidak akan mampu membeli anggur ini. Kendalikan pikiranmu. Jika tidak, lain kali yang akan kuhancurkan bukan hanya anggur ini, tapi kau. Sudah ku beri waktu 1 bulan, dan ini yang kalian hasilkan. Maaf, Direktur Qi, itu karena... Aku tidak mau dengar penjelasan. Aku hanya melihat hasil. Akan ku beri kalian waktu 1 minggu lagi. Jika tetap tidak bisa menyelesaikannya, kalian semua aku pecat. Baik. Direktur Qi. Direktur Qi. Tidak lihat aku sedang rapat? Nyonya mengalami masalah. Apa? Orang kita bilang, anggur merah yang dikirim dihancurkan oleh Direktur Lin, dan semua orang di sana bersekongkol menindas Nyonya. Rapat dibatalkan. Suruh manajer restoran yang mengurusnya lebih dulu. Beritahu pesawat pribadi segera kembali ke negara asal. Baik. Presiden kita sudah menikah? Kau gila? Sebotol anggur palsu tidak ada artinya sama sekali. Kenapa kau jadi kasihan padanya? Menurutku, kau sama seperti anggur palsu ini, tidak pantas dipamerkan, hanya barang murahan. Hari ini kalian tidak mengganti rugi sebotol anggur ini, jangan harap ada yang bisa keluar dari sini. Ci. Baiklah. Uang segini cukup untuk membeli beberapa botol anggur palsumu? Oh, manajer kau datang ya. Kebetulan ada orang yang membuat onar di sini. Cepat usir dia keluar. Ini, siapa yang memecahkan anggur yang Direktur Qi berikan kepada Nona Wen? Ini adalah Romane Conti, terbaik dari 10 tahun yang lalu. Apa katamu? Anggur ini asli? Gawat, gawat. Anggur ini dari tahun yang sangat bagus. Berapa banyak yang harus diganti rugi? Hanya sebotol Romane, Conti kan? Nanti aku akan membicarakannya dengan Direktur Qi. Dia sudah memberikannya padaku. Botol anggur ini milikku. Kau harus membayar ganti rugi kepadaku. Kau? Berapa harga anggur ini? 5 miliar rupiah. Angka ini cukup sesuai denganmu. Gesek kartu atau tunai? Nona Lin. Sial, aku sama sekali tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Kenapa tiba? Tiba aku merasa sangat tidak enak. Kamu sudah dengar belum? Direktur Zhao dari perusahaan Dongjiao, karena alergi setelah memakai pakaian yang dia buat, sampai harus dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan. Dia membuat perusahaan kehilangan pesanan besar seperti ini, dia harus siap angkat kaki dari perusahaan. Yu Shuang, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Tentu saja aku membantu perusahaan membersihkan hama tertentu. Saat memilih bahan untuk pakaian, apakah kamu tidak memeriksa alergen pelanggan terlebih dahulu? Apa kamu tahu seberapa besar kerugian yang akan kamu timbulkan pada perusahaan? Aku sudah mengikuti daftar alergen yang diberikan oleh perusahaan Dongjiao. Untuk membuat pakaian itu, aku sama sekali tidak tahu mengapa dia alergi. Kamu menyebarkan rumor dan memfitnahku di perusahaan dengan cara seperti ini? Hati aku akan mengirimkan surat tuntutan dari pengacara padamu. Kamu... Wen Shuyu, pakaianmu menyebabkan aku alergi dan masuk rumah sakit. Apa kamu ingin mencelakaiku? Direktur Zhao, mohon tenangkan diri Anda. Ini adalah karyawan saya. Biar saya bicarakan dengannya.
Wen Shuyu, dokumen alergen dengan jelas menuliskan, Direktur Zhao alergi terhadap rayon. Saat kamu membuat pakaian, kamu malah menambahkan banyak rayon. Wen Shuyu, kesalahan sesederhana ini pun bisa kamu lakukan. Apa kamu masih berani tinggal di perusahaan ini? Tidak mungkin, pada dokumen yang kau berikan padaku, sama sekali tidak ada informasi bahwa dia alergi terhadap rayon. Hah, maksudmu aku mencelakai diriku sendiri hanya agar engkau merasa malu? Wen Shuyu, kau pikir kau itu siapa? Direktur Zhao, Anda baru saja keluar dari rumah sakit. Jangan terlalu marah. Merusak kesehatan Anda karena orang seperti ini, itu tidak pantas. Apapun yang kalian katakan, aku sama sekali tidak tahu. Menahu tentang alerginya terhadap rayon. Kau. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk menindasku. Kau berani membantah? Memangnya engkau punya hak bicara di perusahaan ini? Cepat minta maaf kepada Direktur Zhao. Aku ingin kau berlutut, bersujud, dan meminta maaf kepadaku. Kenapa aku harus melakukan itu? Sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas, hanya karena kau seorang direktur, kau bisa dengan seenaknya menyalahkanku? Beraninya kau, apapun yang diperintahkan direktur, lakukan saja. Untuk apa banyak bicara? Aku adalah mitra kerja keluarga Qi milik kalian. Aku bilang kau sengaja, kau harus menanggung akibatnya. Jika Direktur Qi kalian tahu, menurutmu, apakah dia akan mengabaikan uang sebanyak ini atau menyingkirkanmu? Mainan tak tahu malu ini. Aku ingin kau bersujud dan meminta maaf kepadaku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Semua hentikan. Shilin, bukankah kamu sedang rapat di luar negeri? Kenapa tiba-tiba kembali? Jika aku tidak kembali, apa langkah selanjutnya yang kalian rencanakan untuk Wen Shuyu? Berdiri. Shilin, kamu salah paham. Aku hanya menanyakan bagaimana kondisi Wen Shuyu. Direktur Qi, Anda harus memihak kami. Wanita ini ingin membunuh saya. Wen Shuyu tidak mengikuti dokumen alergen yang diberikan perusahaan Dongjiao kepada kami. Dia menambahkan banyak rayon, mengakibatkan Direktur Zhao alergi. Ini adalah kelalaian kerja yang besar darinya. Wen Shuyu, apakah itu benar? Jika tidak, katakanlah agar kamu tidak merasa dirugikan. Saya memilih bahan sesuai dengan dokumen yang mereka berikan. Di sana sama sekali tidak tertulis tentang dia alergi terhadap rayon. Laporan medisnya ada di sini. Kamu masih berani mengelak? Maksudmu Direktur Zhao mempertaruhkan nyawanya dan bekerja sama denganku hanya untuk menjebakmu? Wen Shuyu, kamu benar percaya diri? Mengenai apakah itu benar atau palsu, bawa dokumen alergennya ke sini, kita bisa tahu setelah melihatnya. Shilin, bagaimana kamu bisa membelanya? Benar sekali, Direktur Qi. Lin Si tumbuh bersama Anda. Bagaimana Anda bisa begitu saja mendengarkan omong kosong orang lain? Saya adalah CEO Grup Qi. Saya berhak melindungi hak setiap karyawan. Direktur Qi, ini adalah dokumen alergen yang diajukan oleh perusahaan Dongjiao. Manajer, sudah sesuai dengan perintah Anda. Saya sudah mengganti bahan sebelumnya. Kerja bagus. Di sini memang tertera rayon. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Lihatlah, Shilin, saya tidak berbohong. Orang seperti dia hanya akan merusak perusahaan. Kemampuan bisnis tidak ada, sepanjang hari pikirannya sama sekali tidak fokus pada pekerjaan. Menurut saya, dia harus dipecat. Ini sama sekali bukan dokumen yang saya dapatkan. Ada yang menukarnya. Sudahlah, penuh kebohongan. Sungguh memalukan keluarga Qi. Memiliki karyawan seperti Anda, sungguh memalukan. Direktur Qi, jika Anda tidak memberikan penjelasan hari ini, kami tidak akan selesai. Apakah Anda yakin? Anda tidak menerima dokumen yang mencantumkan rayon? Saya yakin. Apa Anda percaya saya? Asisten Chen, dokumen alergen yang terakhir diperbaiki, seharusnya masih ada salinannya, bukan? Ya, malam itu masih ada cadangan yang sudah diperbaiki di komputer saya. Saya akan mengambilnya sekarang. Shilin, kalian membicarakan apa? Malam itu Wen Shuyu lembur mengerjakan proyek, lalu saya lewat dan tidak sengaja mengotori berkas alergennya. Berkas yang kalian terima hari ini, apakah sama dengan berkas milik Wen Shuyu? Kita akan segera tahu. Direktur Qi,
Saya sudah memeriksanya. Di dalam berkas ini sama sekali tidak ada rayon. Ternyata memang ada yang menukar berkas saya. Direktur Zhao, berikan penjelasanmu sekarang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Berkas ini, mengapa bisa ada 2 salinan? Jangan Nona Wen Shuyu sengaja membuatnya. Maksud Anda, saya membantu Wen Shuyu menjebak Anda? Saya tidak tahu soal itu. Berkas alergen ini, setelah saya memberikannya kepada Direktur Lin, saya tidak pernah menyentuhnya lagi. Zhao Lin, kau? Lindsay, apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Shilin? Dia hanya karyawan biasa. Apakah kau perlu begitu peduli padanya? Lindsay, siapapun itu, mereka semua punya hak untuk membela kepentingan mereka. Kau telah melanggar peraturan perusahaan secara serius. Masalah ini, saya akan membicarakannya baik dengan Paman Lin. Jika hal seperti ini terjadi lagi, kau tidak perlu muncul di keluarga Qi lagi. Mengenai Anda, Direktur Zhao, keluarga Qi akan menyewa tim pengacara paling top untuk melindungi kepentingan perusahaan. Tunggu saja surat panggilan pengacara. Jangan, Direktur Qi, jangan. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Bawa dia pergi. Ayo, Direktur Zhao. Direktur Qi, beri saya satu kesempatan lagi. Direktur Qi, saya salah. Qi Shilin, sepertinya dia benar-benar jatuh cinta padaku. Aku iri padamu, Shu Yu. Punya bos tampan dan kaya raya yang memanjakanmu. Aku juga penasaran, menurutmu mengapa dia tidak menikahi Lindsay? Mengapa dia jatuh cinta padaku? Mungkin saja Direktur Qi sudah lama menyukai kamu. Aku tahu. Dia diam, dia mengagumiku. Benarkah? Benarkah? Iya. Iya. Lepaskan. Kamu sudah minum berapa banyak tadi? Masih mau minum lagi? Kamu sudah mabuk berat. Ayo, aku antar kamu pulang. Bangun, ayo. Tidak mau. Aku mau suamiku menjemputku pulang. Halo? Halo? Sayang, aku istrimu, aku mabuk, cepat jemput aku. Aku ini istrimu. Cih. Aku mabuk, cepat jemput aku pulang. Kau tadi memanggilku apa? Suamiku, cepat jemput aku mabuk. Cuyu, ku ada urusan. Aku pergi dulu ya. Semoga malammu indah. Dadah. Kau dengar tidak? Membalikkan badan. Hah? Suamiku? Kenapa engkau datang secepat ini? Setiap kali mabuk, kau pasti suka bermanja-manja. Suamiku? Panggil lagi sekali. Suamiku? Suami akan membawamu pulang. Wen Shuyu, kapan kau akan mengerti juga? Kapan kau akan tahu bahwa orang yang selalu aku cintai adalah dirimu? Sejak kita pertama kali bertemu saat masih kecil, aku sudah mulai memperhatikanmu. Kau tidak apa-apa. Kau tidak apa-apa. Kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kata ibuku, aku punya gula darah rendah. Sudah pernah kambuh sebelumnya. Permen ini sangat manis. Coba kau makan dulu. Aku akan menemanimu mencari dokter. Aku tiba teringat. Ibuku memanggilku. Aku tidak bisa menemanimu ke rumah sakit lagi. Aku harus pergi.
Shilin, apa yang kau bicarakan dengan pengemis kecil itu? Mengapa kalian memanggilnya pengemis kecil? Dia baru saja pindah ke sini. Rumahnya sangat bobrok. Kalau bukan pengemis, apalagi? Kau jangan bermain dengannya lagi. Betul. Ki Shilin, kau bersikap sebaik ini padaku, aku akan jatuh cinta padamu. Benarkah? Kalau begitu, jika engkau benar ingin jatuh cinta padaku, kau harus bergerak lebih cepat. Tapi aku membencimu. Baru saja bilang cinta, sekarang sudah mulai benci lagi? Karena kau tidak memberitahuku. Kalau engkau mencintaiku, Wen Shuyu, kau wanita kurang ajar. Direktur Lin, marah sebesar ini tidak baik untuk kesehatan. Suamimu direbut wanita lain, kau akan marah atau tidak? Kita memang tidak bisa menghabisi Wen Shuyu, tapi pasti ada orang yang bisa menghabisinya, bukan begitu? Apa maksudmu? Direktur Ki punya banyak bisnis. Keluarga Ki adalah keluarga terpandang. Jika mereka tahu bahwa Direktur Ki gila oleh wanita rendahan itu, saya rasa keluarga Ki akan bertindak sendiri untuk menyingkirkan Wen Shuyu ini. Paman Ki dan rekannya selalu berada di luar negeri, tidak terlalu mengurusi urusan Shilin, jadi hal ini mungkin... Tapi hari ini aku dengar Direktur Ki didesak menikah oleh keluarganya. Presiden Direktur Ki, demi masalah ini, akan segera kembali ke negara ini untuk mengawasi Direktur Ki. Ini adalah waktu yang tepat. Wen Shuyu, kau tunggu saja sampai engkau diusir dari Yundu. Kau tidak akan pernah bisa menggapai pangkat tinggi keluarga Ki seumur hidupmu. Presiden Direktur, Di mana anak brengsek Shilin itu? Di mana dia? Direktur Ki sedang sibuk dengan urusan perusahaan, jadi dia menyuruh saya menjemput Anda. Oh. Mengapa di mobil ini ada bau parfum wanita? Anda memang benar. Benar Presiden Direktur Ki. Sungguh berpengalaman. Bukankah Direktur Ki beberapa waktu lalu meminta saya untuk menjemput seorang klien wanita? Mungkin saat itulah bau itu tertinggal secara tidak sengaja. Parfum macam apa yang sebegitu hebatnya hingga bisa bertahan begitu lama? Selain itu, anak kurang ajar saya itu tidak pernah dekat dengan wanita sejak kecil. Selain ibunya, kapan dia mengizinkan wanita lain duduk di mobilnya? Cepat katakan padaku. Istri direktur yang meninggalkannya. Apa katamu? Istri? Istri siapa? Istri Direktur Chi, yaitu menantu perempuan Anda. Ternyata ada seseorang yang bisa menaklukkan anak kurang ajar saya itu. Jangan dia adalah salah satu wanita nakal di luar sana? Anda tidak perlu khawatir. Menantu perempuan Anda memiliki pekerjaan yang layak. Dia bernama Wen Shuyu. Pekerjaannya di grup Chi adalah seorang desainer busana. Tidak bisa. Saya harus menyelidiki secara langsung. Tidak semua orang berhak menjadi nyonya muda di keluarga Ki saya. Maksud Anda? Siapkan saya seragam kebersihan, saya akan menyamar. Saya sendiri yang akan melihat seperti apa perilaku calon menantu keluarga Ki saya. Oh ya, jangan beritahukan hal ini kepada Shilin terlebih dahulu. Ingatlah untuk memberi waktu bagi proyek sebelumnya, dan akan diatur sore ini. Wah. Kau tidak punya mata, ya? Dasar tukang sapu bau, berani menabrak Direktur Lin kami, kau akan menyesal. Kau putri keluarga Lin. Kau berani sekali. Keluarga Direktur Lin kami, memangnya bisa kau bicarakan begitu saja? Sudahlah. Apa gunanya berbicara dengan orang yang sudah setengah tua ini? Suruh bagian SDM memecatnya saja. Saya akan melakukan persis seperti yang Anda katakan. Bagaimana anak ini sekarang bisa jadi seperti ini? Untung saja Shilin tidak menyukainya. Jika tidak, setelah ini, jika dia menikah dengan keluarga Chi kami, entah akan jadi seperti apa. Saya tidak melakukan apa. Kenapa kalian harus memecat saya? Dipecat ya, dipecat. Tidak perlu banyak tanya kenapa. Pergi jauh sana, bau sekali. Saya akan lapor ke pemimpin keluarga Ki. Ini keterlaluan. Apa petugas kebersihan itu bukan manusia? Cih, cepat pergi dari sini. Paman. Aduh. Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa, nak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Wen Shuyu, aku suruh kamu beli teh susu. Ini sudah berapa lama? Apa kamu ingin dipecat dari perusahaan bersama pengemis ini?
Ini menantu perempuanku, bagus. Wajahnya manis dan sifatnya juga sangat lembut. Si brengsek Shilin punya selera yang bagus. Jalannya agak macet, teh susu ini masih hangat, kalian ambil saja dulu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Kamu sudah menyentuh pengemis ini, lalu menyentuh teh susu kami. Kamu tidak merasa jijik, tapi kami tidak ingin minum teh susu yang penuh bakteri ini. Ku beri kamu waktu 10 menit, beli lagi yang baru untuk... Jangan keterlaluan. Wen Shuyu, aku atasanmu, kamu harus melakukan apapun yang kukatakan. Kalau tidak mau, anyah sana. Atau kamu dan orang tua reot yang menjijikan ini, bersihkan lantai ini. Kalian tampak akrab sekali, orang miskin dan orang miskin saling bersimpati. Lebih baik kamu membantunya mengepel lantai. Lagi pula, sampah rendahan sepertimu hanya bisa melakukan pekerjaan tingkat rendah seperti ini. Astaga, apa yang kamu lakukan? Apa orang ini sudah gila? Atau sudah tua? Dia pikun? Bukankah Anda yang meminta saya mengepel lantai? Kalau Anda berdiri di sini, bagaimana saya bisa mengepel? Sebaiknya Anda menyingkir ke samping. Siapa Anda? Dan apa kedudukan saya? Anda menyuruh saya menyingkir. Sepatu kulit saya ini baru saja saya beli setelah gajian, dibuat secara khusus menggunakan tangan. Anda mampu menggantinya? Lepaskan dia. Seseorang yang sedang berada dalam masalah, sudah tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, masih saja mau ikut campur urusan orang lain. Wen Shuyu, Anda benar seorang malaikat penyelamat. Kalian menyusahkan seorang petugas kebersihan? Kalian ini tidak ada habisnya? Saya sarankan Anda jangan ikut campur urusan saya. Saya adalah manajer umum di sini. Saya ingin memberikan pelajaran kepada karyawan, ya sesuka hati saya. Termasuk Anda. Manajer umum? Anda manajer umum lantas, bisa begitu saja menghina petugas kebersihan? Kalian para pekerja rendahan, bukankah memang menunggu untuk dihukum, ya? Sungguh sekelompok orang yang hanya tunduk pada yang kaya dan menindas yang miskin. Anda tidak mendengarnya? Dia bilang Anda terus berdiri di sana, makanya dia tidak sengaja menyentuh sepatu Anda. Jangan menyalahkan orang lain atas masalahmu sendiri. Yu Shuang, jangan lupa, kamu sama seperti saya, hanyalah seorang karyawan keluarga Qi. Memangnya kenapa? Saya didukung oleh Direktur Lin. Bagaimana dengan kamu? Kamu sendirian di keluarga Qi. Kamu tidak berpikir Direktur Qi akan melindungimu, kan? Mungkinkah status pernikahan menantu saya dan Shilin belum diumumkan? Apakah mereka menikah secara diam? Saya sama sekali tidak berpikir seperti itu. Jangan sembarangan menuduh saya. Baguslah kalau begitu. Agar orang tertentu tidak hidup dalam khayalan dan selalu ingin merayu pria orang lain. Wen Shuyu, bukankah kamu sangat ingin menyelamatkan petugas kebersihan ini? Kalau begitu, kamu dan dia bersihkan ini bersama-sama. Maafkan saya. Nah, kamu dihukum bersama saya. Tidak apa. Apa, Paman? Saya akan membantu Paman membersihkan ini. Baiklah. Terima kasih, ya. Pelan-pelan. Hai nak, kamu orangnya baik sekali. Apakah kamu sudah menikah? Sudah, saya punya suami. Suamimu bekerja sebagai apa? Hei, bukankah kamu seorang desainer di sini? Rekan kerjamu mengganggumu setiap hari. Apakah suamimu hanya diam saja? Cinta dan karier adalah dua hal yang terpisah. Saya tidak bisa selalu mengandalkannya. Saya bisa menyelesaikannya sendiri. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Paman, ada apa dengan Anda? Aduh, maafkan saya, Nona. Maksud saya adalah suami Anda benar tidak berguna. Anda diganggu oleh rekan kerja seperti ini. Dia bahkan tidak tahu caranya datang untuk melindungi Anda. Suami saya orangnya sangat baik. Hanya saja saya tidak memberitahunya, tidak ingin menyulitkannya. Sungguh anak yang baik. Jelas Anda adalah istri seorang direktur utama, tetapi Anda sama sekali tidak menunjukkan kesombongan. Anda adalah nyonya muda, terbaik di keluarga Qi. Pilihan yang paling tepat. Kenapa anak ini datang? Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa dia? Saya baru saja membantu Paman ini merapikan tempat, melihatnya sendirian terlalu lelah. Kamu juga harus menjaga dirimu sendiri baik. Katakan saja padaku jika ada apa. Aduh, baiklah, saya mengerti. Cepat masuklah, tidak enak dilihat orang lain. Kalau begitu cium aku. Apakah ini masih anakku yang dingin dan tidak punya perasaan? Di sini ada orang lain. Jika kamu tidak menciumku, sekarang juga aku akan mengumumkannya di depan seluruh karyawan perusahaan bahwa kamu adalah istriku.
Aku perintahkan kamu jadi istriku. Ah, ya, aku mengerti, aku mengerti. Aku suruh kamu cium pipiku. Kenapa kamu mencium bibirku? Kamu cari untung dariku, ya? Ki Shilin, kamu sendiri yang membalikkan badan. Ayo kita pergi kerja. Punggung orang ini, kenapa terlihat begitu familiar? Asisten Chen, di mana ayahku? Bukankah kamu disuruh untuk menjemputnya saat ia kembali ke negara ini? Bapak, Presiden Direktur Qi bilang, ia ingin istirahat total setelah kembali, dan meminta Anda untuk tidak mengganggunya akhir ini. Pak, sepertinya tempat ini sudah hampir selesai dibersihkan. Kalau begitu, saya pergi bekerja dulu. Aduh, baik. Terima kasih, Nak. Ini kebetulan sekali, saya juga mau naik untuk membersihkan. Mari kita naik bersama. Ah, baik. Oke, siap. Wah, biar saya saja yang ambil. Nah, materi ini tidak terlalu lengkap, ya. Pak, Bapak bisa menyadari hal ini? Saya tidak punya izin akses ke sistem backend perusahaan, jadi saya hanya bisa mendapatkan informasi sebanyak ini. Kalau begitu, bukankah dengan melapor ke penanggung jawab tersebut, masalahnya bisa diselesaikan? Pak, Bapak tahu tentang ini juga? Hampir saja saya lupa, saya ini kan hanya seorang petugas kebersihan. Begini, Nona, dulunya saya bertugas membersihkan kantor Direktur Qi. Direktur Qi, ketika sedang mengurus urusan kantor, melihat saya cuma petugas kebersihan, beliau tidak menyembunyikan apapun dari saya. Jadi, saya tahu beberapa peraturan. Ternyata begitu. Oh, benar. Saya punya beberapa informasi yang mungkin berguna untuk Anda. Itu adalah Presiden Direktur Qi yang menyimpannya di tempat saya saat itu. Saya rasa itu akan sangat membantu Anda. Bagaimana kalau Anda ikut saya untuk mengambilnya dan kita lihat? Benarkah? Itu bagus sekali. Baik, ayo kita pergi. Direktur Lin, penilaian kali ini kira-kira kapan waktu yang tepat? Minggu ini saja. Direktur Qi. Shilin. Sedang membahas apa? Kami sedang mendiskusikan dengan Direktur Lin. Waktu penilaian karyawan kali ini sudah diputuskan minggu ini. Baik, saat itu saya akan naik ke panggung untuk memberikan penghargaan kepada para karyawan terbaik tahun ini. Sekalian, saya akan mengumumkan kepada seluruh perusahaan tentang istri saya. Istri? Betul. Sudah waktunya untuk mengumumkan istri saya. Suruh orang segera mengaturnya. Baik. Direktur Qi sudah menikah? Tidak mungkin. Hal sebesar ini mustahil keluarga Lin tidak mendapatkan kabar. Hei, Direktur Lin, saya ingat minggu ini adalah ulang tahun Anda. Ya, mungkinkah istri yang akan diumumkan Direktur Qi adalah Anda? Memangnya siapa lagi yang bisa diumumkan Direktur Qi? Tidak kusangka Shilin seromantis ini. Direktur Qi pasti ingin memberikan kejutan pada Anda. Hahaha, selamat untuk Anda, Direktur Lin. Jangan ada yang membocorkannya. Saya ingin menunggu momen hari itu. Shilin memberitahuku sendiri. Itu sudah pasti. Anda tinggal menunggu Direktur Qi mengumumkan bahwa Anda adalah Nyonya Presiden. Hahaha. Semuanya, tunggu sebentar. Saya lihat dulu. Kita bisa menambahkan sedikit aksesoris pita kupu di kepalanya. Kita bisa menambahkan sedikit lagi riasan mata biru di matanya. Di sini juga perlu sedikit dirapikan. Terima kasih banyak atas kerja keras kalian. Penilaian akan segera dimulai. Setelah selesai, saya akan mentraktir kalian makan besar. Silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Sudah kau urus semua kan? Direktur Lin, Anda tidak perlu khawatir sama sekali tentang cara kerja saya. Hari ini, Shilin akan mengumumkan di depan semua orang bahwa saya adalah Nyonya Presiden. Saya tidak mau hari bahagia ini dirusak oleh wanita murahan itu. Wen Shuyu, aku akan membuatmu hancur berkeping. Keping.
Apa kamu tidak mengerti prinsip bahwa yang baik harus menyingkir? Wen Shuyu, jangan senang dulu. Kamu hanya wanita simpanan yang naik jabatan dengan menginjak pria. Meskipun aku, Wen Shuyu, tidak mengandalkan pria, aku tetap lebih hebat darimu. Tunggu. Shilin bilang dia ingin kamu menemuinya di ruang penyimpanan. Ayolah. Direktur Shilin, Dasar bodoh, Wen Shuyu. Tetaplah di dalam sana sampai pameran ini selesai. hei! Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku keluar. Lindsay, apa ada orang di sini? Biarkan aku keluar. Selamat datang semuanya di acara evaluasi grup Qi. Selanjutnya, kami persilakan perancang pameran, Wen Shuyu, untuk naik ke atas panggung. Kenapa Wen Shuyu belum datang? Hari ini bukan hanya kita saja, tetapi juga para tokoh terkemuka dari berbagai kalangan ada di sini. Bukankah ini benar-benar mempermalukan grup Qi? Direktur Qi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penilaian ditunda setengah jam. Direktur Qi bahkan menunda penilaian demi Wen Shuyu. Apa ada seseorang yang bisa menolongku? Apa ada orang? Wen Shuyu, kamu tidak apa? Apa? Wen Shuyu, syukurlah kamu tidak apa-apa. Kalau kamu terjadi sesuatu, aku harus bagaimana? Jangan bicarakan itu dulu. Bagaimana dengan pamerannya? Aku meminta orang untuk menundanya setengah jam. Kita masih sempat pergi sekarang. Ayo. Aduh, Asisten Chen, semua mitra bertanya kapan akan dimulai. Kalau menunggu lebih lama lagi, aku khawatir akan... Maafkan saya datang terlambat. Karena Nona Wen sudah tiba. Kalau begitu mari, lanjutkan sesuai prosedur. Maaf ya, sudah mengecewakanmu. Memangnya kenapa kalau sudah sampai? Nanti kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa. Maaf semuanya, karena kesalahan saya, pameran ini tertunda. Kau tahu tidak, karena dirimu, berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia? Kau sungguh mempermalukan grup Qi kita. Cepat turun dari sana. Mengapa saya terlambat? Seharusnya masalah ini ditanyakan pada Direktur Lin. Wen Shuyu, apa hubungannya keterlambatanmu denganku? Yang memasukkan nama Direktur Qi untuk mengunciku di ruang utilitas, bukankah itu kau? Jangan mengada, ada di sini. Benar atau tidak? Direktur Lin, beranikah engkau periksa rekaman? Kamera pengawas di depan ruang utilitas? Aku. Tidak berani, ya? Jangan benar dia pelakunya. Dia seorang direktur, kenapa dia malah menindas karyawannya sendiri? Memang sulit menilai hati seseorang dari wajahnya. Direktur Lin tidak pantas menjabat. Petugas, mohon bawa dia segera keluar dari ruangan. Tunggu sebentar. Aku tidak pantas menjabat. Lalu bagaimana dengan Wen Shuyu yang mencuri semua data rahasia perusahaan? Hukuman apa yang pantas? Saya tidak melakukan hal seperti itu. Jangan menyebarkan fitnah. Kau bilang tidak melakukannya? Lalu bagaimana dengan dokumen rahasia perusahaan yang kau sembunyikan di balik layar? Lagi pula, aku sudah memeriksa hal ini dengan cermat. Rancangan desainmu menggunakan data rahasia perusahaan. Setahu saya, aku belum pernah memberimu akses. Direktur Qi, mohon dilihat ini. Direktur Qi, saya tidak melakukannya. Bukti sudah jelas, kau masih mau berkelit? Dia memang menggunakan data rahasia keluarga Qi, tapi bukan mencuri, melainkan aku sendiri yang memberikannya padanya. Dasar tukang bersih bau, beraninya engkau, beraninya menyusup ke lokasi evaluasi internal keluarga Qi. Ayah, kenapa ayah datang? Apa katamu? Ayah?
Aku tidak tahu keluarga Lin membesarkan putri yang begitu manja sepertimu. Sudah saatnya berbicara baik-baik dengan keluarga Lin. Paman Chi, meskipun itu paman, paman harus mematuhi peraturan perusahaan, bukan? Rahasia perusahaan dilarang dilihat oleh karyawan di bawah tingkat direktur. Apa yang kau katakan itu benar, tapi Wen Shuyu adalah nyonya muda keluarga Qi. Dia bisa melihat apapun yang dia mau. Wen Shuyu adalah nyonya muda. Paman, apa paman salah paham? Bukankah Shilin akan mengumumkan hari ini bahwa akulah nyonya mudanya? Istriku sedikit sederhana, jadi dia tidak pernah diumumkan secara publik. Tapi itu bukan alasan kalian untuk menghinanya. Panggil orang, segera masukkan orang-orang ini ke daftar hitam Yunduk. Mulai sekarang, siapapun yang berani bekerja sama dengan mereka, berarti melawan keluarga Qi. Jangan Direktur Qi. Direktur Qi, kami tahu kami salah. Dan lagi, mulai saat ini, keluarga Qi membatalkan semua kerja sama dengan keluarga Lin. Kenapa kalian masih berdiri saja di sana? Bawa mereka pergi. Direktur Qi, aku salah. Oh, Direktur Qi. Direktur Qi, jangan. Direktur Qi, aku tahu aku salah. Lepaskan aku akan pergi sendiri. Wen Shuyu, dasar jalang, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Qi Shilin, bukankah kau selalu menyukai Lindsay? Apalagi hari ini adalah ulang tahun Lindsay. Wen Shuyu, aku benar tidak tahu hari ini ulang tahun Lindsay. Tapi aku selalu ingat, hari ini adalah hari pertama kita bertemu saat kita masih kecil. Yang aku cintai dalam hatiku selalu dirimu. Upacara lamaran yang tertunda dariku, aku akan melengkapinya hari ini. Maukah engkau memberiku sebuah gelar? Aku mau. Aku sudah lama menunggu hari ini. Maaf, membuatmu menunggu lama.